berapa? 34? Hah? 36. Surat Taubah ayat 36. Saya ingatnya 57. Salah. Surat Taubah ayat 36. Yang di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya bilangan bulan sepanjang tahun ada berapa? 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut ada yang dikatakan 4, yang dikatakan arba'atun huruf. Minha arba'atun huruf. Ada 4 yang dikatakan huruf. Apa itu huruf? Apa di situ? Ada terjemahannya apa? Diharamkan. Nah, maksudnya diharamkan apa? Yang lain halal, berarti yang 4 haram. Hah? Kan Allah menjelaskan minha arba'atun huruf. Apakah artinya itu huruf artinya haram? Apakah berarti pada 4 bulan yang diharamkan berarti ada 8 bulan yang halal? Ada keterangannya kan? Minha arba'atun huruf. Kemudian ada lanjutannya oleh Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kurang lebih yang kita ingat dari keterangan kenapa kok dinamakan 4 huruf, karena di bulan-bulan tersebut lebih dilarang orang melakukan pertikaian peperangan. Kenapa? Karena di 4 bulan tersebut orang pada ritual haji. Di 3 bulan khusus. Karena 4 bulan tersebut 3 bulan berturut-turut. Apa yang 3 bulan berturut-turut? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu berturut-turut tuh. Bulan ke-11, bulan ke-12, dan bulan pertama. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu lagi, yang baru 3, ada 4. Yang satu lagi adalah bulan Rajab. Minha Rajab sendirian. Nah, ketika dijelaskan fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kau melakukan kezaliman, jangan kau melakukan pembunuhan, peperangan dan seterusnya di bulan-bulan tersebut, lebih dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka di situ pada melakukan ritual ibadah haji. Karena memang ibadah haji bisa dimulai dari bulan apa? Haji bisa dimulai. Allah bersabda, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, al-hajju ashhurun ma'lumat. Sungguhnya bulan haji itu adalah bilangan-bilangan yang sudah diketahui. Haji tersebut tidak hanya di bulan Zulhijjah saja, tapi sudah bisa mulai dilakukan. Makanya Allah menjelaskan ashhur dari semenjak bulan Syawal, Zulqa'dah, puncaknya adalah di bulan Zulhijjah. Nah, dari 12 bulan ada 4 bulan yang Allah katakan arba'atun huruf. Jadi Allah memilih dari 12 ada 4. Dari 4 mana yang dipilih dari 4 tersebut yang dikatakan ataupun istimewa, yang dikatakan bagus? Kata ulama, dari 4 tersebut Allah memilih Zulhijjah. Dari 4 Allah memilih bulan Zulhijjah. Dari bulan Zulhijjah kurang lebih selama 1 bulan, 29 hari ataupun 30 hari. Mana yang Allah pilih yang jadi istimewa? 10 hari pertama. Ini keterangan yang kita lihat sumbernya dari kitab Lataiful Ma'arif. Karangan siapa Lataiful Ma'arif? Mahasiswa? Pernah dengar nggak kitab Lataiful Ma'arif? Kalau di sini tahunya Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif itu kitab yang ketika saya dulu di pesantren itu isinya apa? Wafat, ajimat, betul nggak? Hah? Wah, jadi itu ada juga tuh pakai bahasa Arab. Isinya apa? Raja, tahu nggak raja ibu-ibu? Tulis-tulisan betul. Itu ada. Nama kitabnya apa Ustaz? Nama kitabnya seingat saya itu nama kitabnya adalah Syamsul Ma'arif, betul ya? Wah, ini udah apa itu Syamsul Ma'arif? Ada kitab namanya Syamsul Ma'arif. Isinya apa? Kalau kita buka itu hampir dari 4 halaman pasti ada tulisan gitu. Saya tidak ngerti. Ada kitab namanya Syamsul Ma'arif yang biasanya buat mungkin yang demen untuk memahami ya, kayak ilmu-ilmu kayak gitu, perdukunan dan sejenisnya, biasanya dia mengerti. Ada kitab yang lain, kitab Ahlus Sunnah yang namanya kitab bagus, yang namanya kitab Lataiful Ma'arif. Karangan siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Kitab Lataiful Ma'arif itu berbicara tentang apa? Waktu-waktu dan bulan. Misalnya dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, dia isinya itu. Apa aja yang istimewa? Adakah sumber-sumber keterangan yang berhubungan dengan apakah ada fadilah-fadilah, apakah ada hadis-hadis yang berhubungan dengan bulan-bulan tersebut. Nah, dalam sebuah keterangan yang dikatakan dikutip
dari kitab Lataiful Ma'arif, saya belum ngecek langsung, dikatakan bahwa dari 12 bulan Allah memilih 4 bulan. Dari 4 bulan Allah memilih bulan Zulhijjah. Dari bulan Zulhijjah Allah memilih 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah Allah memilih hari ke-9 Yaumul Arafah. Makanya besok itu spesial. Besok itu sangat spesial. Karena apa? Yaumul Arafah. Yaumul Arafah. Udah di bawah? Itu. Tolong dipasangin laptop saya. Hah? Udah. Dari 10 hari tersebut tanggal 9, yang mana tanggal 9 tersebut adalah 9 Zulhijjah, yaitu adalah Yaumul Arafah. Makanya orang haji yang paling utama dia harus ada di Arafah. Apa yang di Arafah? Mudah-mudahan Bapak Ibu pergi haji, amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum berangkat haji, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk pergi haji. Allah Subhanahu wa taala panggil untuk melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala gampangkan urusannya, lancarkan segala macam hambatan-hambatan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hajinya haji yang mabrur. Amin ya rabbal. Tidak ada keinginan yang didamba oleh umat Islam selain daripada dia pengen, salah satunya adalah pengen melakukan ibadah haji. Bahkan tentang ibadah haji subhanallah banyak sekali. Bahkan sampai ada orang jalan kaki pun juga dia siap-siap untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Tanggal 9 Zulhijjah adalah yang dikatakan orang haji pada berkumpul di tempat yang namanya Arafah. Yaumul Arafah. Ngapain mereka? Kalau kita lihat di hari Arafah itu ngapain? Hanya berada di situ, kemudian melaksanakan ritual sholat seperti biasa, tidak ada ritual khusus. Misalnya harus muterin tempat, kagak. Misalnya harus melaksanakan bolak-balik mondar-mandir, kagak. Tidak hanya ada ritual khusus. Selain dia misalnya sholat 5 waktu di situ. Biasa dia bisa dimulainya itu dari wukuf tersebut, dimulainya tersebut dalam keterangan para ulama kita dimulainya dari matahari sholat zuhur. Zawal syams. Zuhur di orang jamaah haji ketika di Arafah dia mulai dari ritual utamanya. Wukuf itu mulainya pas setelah mereka selesai melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar, qasar, jamak, takdim. Zuhur dan asar, kemudian mendengarkan khutbah, udah tinggal di situ. Sampai kapan? Sampai matahari tenggelam. Ghurub syams. Setelah itu bergerak ke Musdalifah, kemudian ke Mina. Nah, jamaah haji Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk melakukan ritual ataupun prosesi yang namanya wukuf, berdiam, berada di tempat yang namanya Arafah. Bahkan sampai yang sakit dibawa, yang di rumah sakit pakai ambulan dibawa. Kalau perlu pakai helikopter, mungkin ada liputan-liputan yang bahas tentang mereka yang punya keterbatasan dan yang penting haji tersebut harus yang namanya Arafah, dia harus berada di tempat yang namanya Arafah. Itu tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Buat orang yang haji, dia tidak boleh berpuasa Arafah. Tidak ada kata Nabi orang haji ketika berada di Arafah dia puasa kan. Tapi buat kita yang nggak pergi haji, sunnahkan kita berpuasa di hari Arafah sampai berhubungan dengan syakur tadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, memberikan pahala ketika kita puasa 1 hari, dosa selama 700 hari 2 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah hari yang spesial. Tanggal 9 Zulhijjah, insyaallah besok. Mudah-mudahan kita bisa puasa di hari Arafah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hari di mana Allah mengatakan dalam riwayat tentang keutamaan daripada hari Arafah tersebut, setan sangat hina, merasakan sangat hina. Allah membanggakan kepada malaikat-malaikat dia, hamba-hambaku dari segala macam penjuru dunia dalam keadaan ihram, asy'as aghbar, mungkin rambutnya kagak lurus, mungkin dia pakaiannya karena kena debu, karena sudah beberapa hari berjalan, mungkin ada yang sampai bulanan berjalan. Mereka hanya berharap rahmatku, ampunan darimu. Maka di hari itu yang dikatakan tidak ada hari paling banyak Allah memberikan ampunan, Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, melainkan di hari Arafah, Yaumul Arafah. Ini yang dikatakan hari paling baik sepanjang tahun. Kapan itu? Besok.
kita nggak bisa ke sana, kita nggak berada di Arafah, kita melaksanakan puasa yang puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Hari sampai dalam riwayat yang menjelaskan tentang dialog keutamaan Arafah tersebut, orang-orang Yahudi mengatakan kalau kita diturunkan kepada kita ayat tersebut, kita akan menjadikannya adalah hari raya kita. Apa ayat yang dimaksud? Yang tadi saya bacakan. Ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam." Hari di mana kata Allah, aku sempurnakan kepadamu agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku penuhi, aku sempurnakan nikmat yang aku berikan kepadamu. Wa raditu lakumul Islam. Kata orang Yahudi kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau itu ayat turun kepada kita, kami orang Yahudi, kita akan jadikan hari di mana turunnya ayat tersebut menjadi hari raya kita, hari lebaran kita, hari istimewa kita. Sahabat Umar katakan, saya tahu kapan itu turun. Sahabat Ibnu Abbas dalam riwayat menjelaskan, pada hari itu, hari di mana Nabi Muhammad SAW berwukuf di Arafah menyampaikan khutbah kepada sahabat-sahabatnya, turun firman Allah Subhanahu Wa Taala hari ini, Hajjatul Wada. Cuma dalam riwayat menjelaskan, pada hari itu adalah hari Jumat. Nabi Muhammad SAW berapa kali haji? Berapa kali haji? Kali itu. Lainnya, Haji Muhyiddin berapa kali haji? Haji Muhyiddin. Tukang bubur aja naik haji. Masa dosen statusnya nggak naik haji? Tapi siapa naik haji? Tukang bubur aja naik haji. Nah, itu dong, ini haji panggilan. Mudah-mudahan gampang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa namanya? Nabi Muhammad SAW hajinya satu kali. Di haji ketika Nabi Hajjatul Wada, Nabi Muhammad SAW Hajjatul Wada, dalam riwayat dijelaskan pada hari wukufnya itu pada jatuh hari Jumat. Jadi ada dua keistimewaan. Hari Arafah juga istimewa, hari Jumat juga istimewa. Dua keistimewaan kumpul pada hari tersebut. Idan dikatakan hari dua Id yang terkumpul ketika turun firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari kesempurnaan dan seterusnya menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam. Berkumpullah hari Arafah. Makanya disunahkan di hari Arafah. Apa yang disunahkan? Puasa. Apa yang disunahkan yang lain? Apa yang disunahkan? Tahu nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kan udah boleh takbiran? Boleh. Boleh takbiran. Ada yang disebut dalam ulama-ulama kita penjelasan, ada dua macam takbir yang ada di hari-hari Zulhijjah. Ada yang pertama takbir mutlak. Apa itu takbir mutlak? Tidak, not limited by the time and by the place. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dari semenjak awal Zulhijjah sampai kapanpun, ketika kapanpun, dari sampai akhir Zulhijjah ataupun sampai 10 hari pertama Zulhijjah, disunahkan kita untuk bertakbir. Dari sekarang tuh sunnah takbir. Allahu Akbar, Allah, takbiran udah mulai dari sekarang. Bukan pas malam takbiran saja. Itu yang disebut dengan takbir apa? Mutlak. Takbir apa? Mutlak. Yang kedua ada yang disebut dengan takbir muqayyad. Takbir apa? Muqayyad. Muqayyad itu artinya terikat. Terikat yang dibaca setelah sholat 5 waktu. Dibacanya kapan? Setelah sholat 5 waktu. Kapan mulainya? Subuh hari Arafah. Jadi insya Allah besok kita sholat subuh. Sholat subuh gak? Bisa. Insya Allah besok ntar malam kita niatin sahur. Sehingga pagi-paginya kita sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istighfar, astagfirullahaladzim. Kita baca doa Allahumma antas salam. Setelah itu kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu sudah dimulai. Baik, silakan dibuka fikihnya. Ada. Saya kemarin lihat, oh ini ternyata dimulai yang disebut dengan takbir muqayyad, yang dibaca sunnah, dibaca habis sholat 5 waktu, yang dimulai dari semenjak sholat subuh hari Arafah.
di hari Arafah selain kita isi dengan puasa, ada zikir yang disunnahkan. Hadisnya mana Ustaz? Riwayat daripada sahabat-sahabat ridwanul alaihim. Dikatakan ada keterangan hadis tapi dhaif, tapi ijma' sahabat. Ijma' sahabat-sahabat meriwayatkan sehingga sampai kepada pemahaman bisa dikatakan ini takbir muqayyad sunnah karena dilakukan oleh riwayat-riwayat dari para sahabat-sahabat ridwanul alaihim. Dimulai dari habis subuh kita setelah itu kita takbir sekali dua kali terserah. Al-amru fihi wasi', tidak terikat sekali dua kali terserah. Setelah itu baru kita lanjutkan zikir setelah sholat yang lain. Cuma khusus sunnahkan kita di hari tersebut yang dikatakan dengan takbir muqayyad. Habis zuhur juga, habis asar juga, habis maghrib, habis isya. Berapa hari? 4 hari. Tanggal 9, 10, 11, 12, 5 hari. 5 hari takbiran. Dari hari besok, hari Senin sampai hari Jumat. Habis kita sholat, kita tambahin yang disebut dengan takbir muqayyad ketika. Takbirnya kayak gimana yang kita baca dalam takbiran? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sunnah. Kita baca dari semenjak subuh min fajri yaumi Arafah. Ini dua keistimewaan di hari Arafah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan dan keringanan untuk melaksanakan sunnah. Keistimewaan karena hari Arafah adalah hari yang paling bagus sepanjang tahun. Sudah siap laptop saya? Nah, saya masukin laptop saya dari tadi. Lupaan laptop saya. Passwordnya Abu Ali. Nah, siapa passwordnya? Abu Ali. Ya, jadi password dan kemudian seperti tahu lah saya. Saya sudah siapin beberapa video yang berhubungan dengan asyakur. Salah satunya ini yang mana? Oh ini. Min a'zam al-a'mal 'inda Allah 'azza wa jalla. Nah, itu nanti tentang kurban, tentang kurban. Insyaallah Andalusia siap menerima kurban dari Bapak Ibu sekalian. نهنئكم أولا على دخول هذه العشر وأننا بفضل الله عز وجل أدركناه. احرص عليه. Ini langsung orang Arab nih yang ngajarin kita. Namanya siapa? Nabil Audi, Syekh Nabil Audi. Ini yang tentang yang tadi saya jelaskan tentang 10 hari daripada Zulhijjah singkat. ألا تفوتك فيها صلاة واحدة. لا تفوت صلاة. ابدأ من الليل اعزل. الذي لم يصلي العشاء إلى الأرض فليصلي. صلاة. Karena ini adalah hari-hari istimewa, maka jangan sampai. Karena ini adalah hari-hari istimewa, maka jangan sampai sholat pun kita ketinggalan. صلي في وقتها. الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 10 أيام لا تضيع صلاة واحدة فيها. Jangan sampai sepanjang hari-hari ini, hari-hari 10 ini, Ashur Dzulhijjah kita sampai kehilangan sholat. Khusyuk dan kewajiban. وجبت عليه صلاة الجماعة فأديها في جماعة وأدي التكبيرة في الإحرام. صلي النوافل الرواتب 12 ركعة. Sholat dengan secara berjamaah kita lengkapi juga dengan sholat sunnah kurang lebih 12 rakaat atau 10 rakaat setiap harinya. Sholat duha, sholat witir, qiyamul lail setiap malam kita upayakan pada hari-hari ini. تصلي فيها قيام الليل مثل هذه الأيام. ما من أيام تصلي فيها الضحى مثل هذه الأيام. Kenapa? Tadi hadis yang saya bacakan. Tidak ada hari-hari yang paling baik yang kita lakukan amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kalau kita lakukan di hari-hari tersebut. ما من أيام تصلي فيها الوتر مثل هذه الأيام. احرص على الصلاة واجباتها وسننها. أثري ما رأيك أن تصوم 9 كلها. Nah, bisa nggak puasa 9 hari? Kalau nggak bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, minimal tanggal 9. في العشر لأن اليوم العاشر يوم العيد ينهى عن الصيام فيه. إن كنت حاجة جاز لك التمام ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. Dasarnya adalah sebuah hadis yang sangat general yang berhubungan dengan keutamaan puasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. وما يشعر الإنسان ربما فينا لا بجوع ولا عطش. صيام هذه الأيام لا كغيرها من الأيام. احرص على الصوم فإنه لا بد له. ما رأيك هذه الأيام أن تكثر من الصدقات. تذهب
أو إلى صندوق للزكاة والصدقات، أو تعمل بعض المشاريع الخيرية في هذه الأيام. من كان عنده نية يحفل بإذن الله فليحفل هذه الأيام، من كان عنده نية أن يبني مسجدا فليفعل، أن يكفر يتيما فليفعل، كل نية في عمل الخير اجعلها في هذه الأيام. Apakah dengan membantu orang fakir, atau kamu ke panitia-panitia sedekah, atau misalnya menggali sumur untuk air, membangun proses pembangunan masjid, memberikan santunan kepada yatim. الأجور تضاعف، حسن هذه الأيام لا تغير هذه الحسنات، وأعظم الصدقات أن تذكر لله عز وجل، الأضحية أن تقدمها لله. Kemudian kita juga melaksanakan apa yang disebut dengan udhiyah. يوم العيد وبدأوا أن يضحي لله فليمسك من الآن عن شعره وعن ظفره. ومن الأعمال الصالحة التي تقضي فيها وقتك هذه الأيام ذكر الله كما قال عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. Hadis Nabi Muhammad SAW, hari-hari ini perbanyaklah yang dikatakan at-takbir, wat-tahmid, wat-tahlil. Perbanyaklah takbir, perbanyaklah alhamdulillah, perbanyak tahlil, karena ini adalah hari-hari yang Allah jelaskan wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. أكثر من الذكر والتسبيح والاستغفار، وكلما صار لسانك رطبا بذكر الله كلما ارتفعت الدرجات عند الله، خصوصا هذه الايام يا جماعه. لسانك لا تشغلك باي شيء، حتى الرسائل او الايميلات هذا الايام اجعلها في الذكر ولذكر الله اكبر. سبحان الله والحمد لله تملأها غير. Beberapa keistimewaan yang berzikir kepada Allah, kita bertasbih subhanallah walhamdulillah subhanallah bihamdi subhanallah azim. Itu adalah kata-kata yang ringan, cuma Allah berikan. Allah berterima kasih ganjarannya Allah yang diberikan kepada kita, subhanallah, banyak sekali. إذا كان في الميزان حبيبك كان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. احرص يا أخي الحبيب على قراءة القرآن هذه الأيام. تختم القرآن 10 أيام والله سهل، كل يوم 3 أجزاء. Kalau bisa 1 kali khatam. ولا شيء. واللي لم يحج هذه السنة فليحرص على أن يصوم يوم عرفة. Ini besok. Jangan sampai kita tidak puasa yang dikatakan siam yaumi Arafah. من صام يوم عرفة كفر الله عنه سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. Hadisnya 2 tahun, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang, yang akan dilebur, dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. أرأيتم إلى الفجور، إلى الخيرات، بر الوالدين، عيادة المرضى، اتباع الجنازة، صلة الأرحام، الكلمة الطيبة، أي عمل صالح في هذه الأيام لا تغفل على نفسك فيها. أما أولئك الذين يريدون أن يضيعوا هذه الأيام بإعلانات عن حفلات أغاني للأسف من الآن يستعدون لها، أو سفرات محرمة لا ترضي الله عز وجل، لم يستفيدوا حتى. Mereka-mereka yang menyanyikan dengan mungkin berbanyak hal-hal yang dilarang, yang tidak membuat Allah Subhanahu wa taala, membuat senang Allah Subhanahu wa taala, mereka yang dikatakan la yastafidu min hadzal furas, tidak memanfaatkan kesempatan yang manis. Ini singkat dari Dr. Syekh Nabil Audi. Kemudian yang berhubungan dengan kurban, dan saya ingin menjelaskan tentang materi kita. Ini dia materi kita. Baru kita sampai ke materinya. Udah mau jam 10. Ini materi sekali. Asyabur. من أعظم الأعمال عند الله عز وجل الأضحية التي يتقرب بها الإنسان لربه جل وعلا، بل كما قال العلماء أفضل حتى من الصدقات عموما، أفضل الصدقات الذبح لله عز وجل. Ini keistimewaan yang Allah berikan pada hari-hari ini, apa yang disebut dengan berkurban. Nah, bahkan dikatakan afdhalus shadaqat, sebagus-bagusnya sedekah adalah berkurban. Qul inna salati
Wa nusuki, apa arti nusuk? Salah satu arti daripada nusuk adalah berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki, makanya tadi beliau mengatakan wa nusuki ay zabhi. Bentuk ibadah kepada Allah melalui memberikan hewan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahyaya wa mamati lillah. Innahu syi'arun lit-tauhid. An yu'lin al-insan tauhidahu lillah 'azza wa jalla bi hadhihi al-udhiyah, bi hadhihi al-dhabiha allati yataqarrabu biha lillah 'azza wa jalla. Al-qadhiyyah laysat dima' tasiru 'ala al-ardi faqat. Inilah adalah bentuk bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukti kepada Allah akan keyakinannya, nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini adalah bentuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyembelih hewan untuk ataupun atas nama Allah Subhanahu untuk lillahi ta'ala. Ini bukan masalah darah yang dikucurkan. Ini bukan masalah domba jenis apa yang Anda kurbankan, tapi ini adalah masalah yang lebih tinggi dari itu. لا القضية تقوى من لله عز وجل تخرج من القلب. التقوى ها هنا تظهر بأن أشتري الأضحية بمالي بحظ مالي ثم أضحي بها وأزكيها لله جل وعلا. لن ينال الله لحومها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. Jadi di situ dikutip sebuah ayat dari Al-Qur'an yang berbunyi qul la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak sampai daging-dagingnya, apa yang tidak sampai darahnya. Tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya dia dengan melaksanakan penyembelihan al-udhiyah tersebut. Mudah-mudahan yang punya kelapangan rezeki bisa melaksanakan ibadah kurban. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man kana lahu sa'an lam yudhi la yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan kemudian dia tidak berkurban, maka dia tidaklah mendekati daripada tempat sholat kami. Berapa emang harga kambing sekarang? Berapa harga kambing? Kalau harga kambing, kalau kambing 1 juta, ya kayaknya kagak ada yang jual kambing 1 juta. Kalaupun 1 juta itu belum layak untuk dikurban, kecil banget, paling anak kambing. Minimal yang kalau misalnya lembaga-lembaga penyalur tersebut standar rata-rata 1,5 juta, ya kan? Itu paling murah. Tapi kalau di Andalusia ada dari 1,5 juta sampai mungkin ada yang 3 juta sampai 4 juta seekor kambing. Masalahnya bukan harganya, bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang lebih inti dari itu adalah ketakwaan. La yanallahu luhuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, itu yang seringkali terlupakan. Orang pada harga kambing mahal, harga sapi mahal. Kalau mau patungan sapi nggak cukup 1 juta, harus 2 juta minimal. Itu juga sapinya mungkin nggak terlalu besar, nggak penting yang itunya. Ada lagi yang saya mau yang sapinya bagus, sapinya apa? Limosin. Sapi namanya limosin. Limosin itu kan biasanya mobil. Tapi sekarang ada jenis sapi namanya limosin. Berarti itu 400, 600, 700 sampai 700. Harganya berapa? 30 juta. Wah, kalau 30 juta dibagi 7 berarti seorang berapa juta? Hah? 4 atau 5 juta satu orang kalau patungan untuk 7 orang untuk mendapatkan seekor limosin. Tapi itu nggak nyampe kepada Allah kecuali kalau dia yang dikatakan la yanallahu wala walakin yanalu taqwa minkum, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan sada materi Kullu ummatin min al-umam as-sabiqah. Stop. Ganti. Nah, kita kembali tadi kepada Pak Syafi menjelaskan ada 5 yang berhubungan dengan asyakur, untuk bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang syakur. Apa yang 5 tersebut? Yang pertama tadi apa? Hakut tasdik, kita meyakini itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang dikatakan